Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir akan dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan. Marta menerima Yesus di rumahnya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tampaknya mudah bagi kita untuk menerima orang lain sebagai saudara ketika kita berada di tanah asing. Misalnya begini, ketika saya pergi ke Palembang, orang-orang yang ada di sana yang berasal dari paroki saya serasa saudara. Begitu juga kalau kita atau saya pergi ke Sumatera Utara dan juga ketika saya pergi ke luar negeri. Orang-orang yang berasal dari Indonesia itu tampak sebagai saudara. Ada keterikatan batin, ada keterikatan emosi yang kemudian disatukan karena kita berasal dari tempat yang sama. Dan tampaknya ini juga yang kemudian dialami oleh Abraham ketika dia melihat 3 orang pengembara berada di dekat kemahnya. Pada waktu itu Abraham juga sebagai pengembala, seorang pengembara yang juga menggembala ternaknya. Ketika melihat 3 orang yang berada di sekitar kemahnya yang juga adalah pengembara, dia menyambutnya layaknya seorang saudara. Ditawarkan baik makanan maupun hal-hal yang diperlukan oleh ketiga orang itu. Bahkan karena sukacita yang dialami oleh Abraham, dia memotong ternaknya untuk disajikan kepada 3 pengembara itu. Abraham tidak memperlihatkan betapa sedihnya kehidupannya ketika dia sedang menantikan sebuah hati. Tetapi di akhir dari bacaan pertama ini kita mendengarkan bagaimana ketiga pengembara ini menyampaikan kepada Abraham bahwa tahun berikutnya mereka akan bertemu lagi dan di saat itulah Abraham akan mempunyai seorang anak. Yesus pun dalam bacaan Injil diterima di rumah Marta dan Maria. Kedua saudari ini yang memberikan kita contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mereka bekerja sama, tampaknya kita juga melihat
bagaimana Marta dan Maria menyambut Yesus di rumahnya. Satu orang mendengarkan Yesus berbicara, tetapi yang lain ada keinginan untuk menyajikan sesuatu, memberikan yang terbaik kepada Yesus. Tetapi dari kedua saudari ini, kita melihat apa yang terpenting ketika kita bertemu dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan atau sibuk dengan diri kita sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Maria berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang hadir dalam rumah mereka. Maria telah duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita dapat mendengarkan suara Tuhan ketika kita sedang sibuk sendiri? Tidak. Kita diajak untuk mendengarkan Tuhan dalam keheningan, dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Kita diajak untuk sejenak mendengarkan atau menerima Tuhan dalam hati kita. Setiap hari Minggu misalnya, kita diajak oleh Tuhan menerima Tuhan dalam hati kita dalam perayaan Ekaristi ini. Sejenak meninggalkan pekerjaan yang biasanya kita lakukan. Maka kita diajak juga ketika kita berada dalam gereja, merayakan perayaan Ekaristi, duduk dalam keheningan, mendengarkan sabda Tuhan, dan Tuhan merasakan Tuhan hadir dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup bersama Tuhan mengantar kita kepada kebahagiaan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, dalam bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia bersuka cita karena merasakan kehadiran Tuhan. Dia bersuka cita karena dapat menerima Tuhan dalam hatinya. Tidak peduli betapa besar akan tantangan yang dia hadapi, tetapi yang lebih besar adalah dia dapat hidup bersama dengan Tuhan. Mengajak kita juga, apakah kita bersuka cita ketika kita bertemu dengan Tuhan? Ketika kita menyambut tubuh Tuhan dalam diri kita, apakah kita bersuka cita merasakan Tuhan hadir dalam hati kita? Lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, pada hari Minggu biasa ke-16, kita diajak untuk menerima orang lain sebagai saudara. Sebagaimana Musa sendiri telah menerima para pengembara yang berada di dekat kemahnya, yang disambut sebagaimana layaknya saudara, kita juga diajak untuk menerima orang lain sebagai saudara kita. Dan mari kita juga bersuka cita menerima Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dalam peristiwa yang kita hadapi, kita melibatkan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang menerangi kita, menerangi langkah kita menuju kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Semoga juga kita dapat bersuka cita karena Tuhan selalu mendampingi kita dalam peziarahan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,